Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel-channelnya Atusam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian saat? Alhamdulillahirobbilalamin. Guys, semua ras masalah kesembuhan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang untuk memajukan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga, tentunya jangan lupa bersyukur. Ini mungkin backgroundnya agak sedikit gimana ya, karena Kaisam lagi makan ya. Tadi Kaisam beli makanan di toko Indonesia. Kaisam mau makan, tapi Kaisam habis berdrama ini ya. Ada satu pekerja migran yang ketinggalan pesawat di Jogja. Di sana dari bandara Yogyakarta dia menggunakan maskapai Garuda, dan ini kayak Kaisam sampai melibatkan BP2MI, melibatkan KJRI ya kan, agensinya. Kita selusuri siapa nih yang bersalah ya kan, siapa nih yang apakah pekerja migran ini kena oknum maskapai ya kan, karena statusnya pekerja migran ini tunggu visa di Indonesia dengan majikan baru. Dia terbang ke Hong Kong lagi, hanya saja saat check-in, pengakuan mbaknya nih ya, versi mbaknya nih ya cuy ya, sebelum menjadi besar, dan endingnya sekarang mbaknya sudah di reschedule ya, atau dijadwalkan ulang oleh maskapai untuk terbang di hari ini nanti ke Hong Kong dengan membayar penalti sebesar 4 juta rupiah. 4 juta itu sebenarnya lebih murah ya, kita menggunakan maskapai ya. Beli di hari itu, terbang di hari itu. Kalau beli langsung itu nggak mungkin dapat 4 juta. 4.500.000, penaltinya itu 4.500.000. Dan itu mbaknya sendiri yang bayar cuy. Setelah debat panjang, endingnya seperti itu. Jadi kita cerita dari versi mbaknya ya. Jadi mbaknya ini telepon Kaisam itu tadi di jam 8 pagi. Kaisam bangun tidur. Mungkin mbaknya sudah berusaha menghubungi Kaisam sedari malam mungkin ya. Hanya saja baru temannya juga memfollow up ke Kaisam bantuin gitu kan. Udah telepon Miss Yuni katanya nggak ke connect ya kan. Mungkin di sini teman-teman yang lain juga berpikir, oh kalau telepon Miss Yuni mungkin akan dikasih gratis kali dari maskapainya ya kan. Kita nggak pernah tahu gitu ya cuy ya. Hanya saja jalan mbaknya seperti ini gitu kan. Kita tinggal ambil pembelajaran dari mbaknya aja. Jadi si pekerja migran ini ceritanya terbang ya tadi malam dengan menggunakan maskapai Garuda. Mbaknya ini check in lah di bandara Yogyakarta. Bandara Yogyakarta dia check in di situ, hanya saja dia check in dengan kontrak baru, sehingga EPMI-nya ini belum kedaftar atau masih tidak aktif ya cuy ya. Nah kenapa Kaisam bisanya tidak aktif? Biasanya harusnya kontrak baru itu agensi itu mengaktifkan EPMI ke KJRI, atau si pekerja migran ini mengaktifkan di BP2MI, yaitu salah satu persyaratannya yaitu adalah mengcover asuransi seperti BPJS. Nah mbaknya nih terbang nih cuy, check in lah di maskapai. Saat check in, nah, pengakuan mbaknya, dia ini merasa dipersulit oleh petugas, di mana dia dimintai KTP Hong Kong segala, diceklah visa-visanya, agak sedikit lama di situ, dan muncullah boarding pass cuy. Hanya saja petugasnya mengatakan kalau KTP-nya masih diproses gitu. Jadi mbaknya itu masuk ke gate itu tanpa membawa KTP. Nah, sudah imigrasi sudah masuk nih gate nih cuy, berarti tinggal terbang lah. 20 menit mau terbang, si pekerja migran ini diberitahukan oleh petugas Angkasa Pura ya. Nah, di mana, Mbak, kalau kamu mau ngambil KTP dulu nggak apa-apa, keluar aja dulu. Nah, disuruh keluar cuy, dari gate disuruh keluar. Ini kan kita harus berpikir nih, jarak tempuhnya berapa menit nih. Kalau hanya perkara KTP, lebih baik saya kehilangan KTP daripada saya kehilangan penerbangan. Harusnya kan berpikir seperti itu, ya kan? Tapi mbaknya ini memastikan dulu ke petugasnya, kalau saya ambil KTP keluar, ini nanti saya ketinggalan enggak pesawatnya. Kata petugasnya enggak, katanya. Kamu masih bisa terbang, katanya seperti itu. Ini pengakuan mbaknya. Karena merasa bahwa petugas ini mengatakan aman untuk ambil KTP dulu, iya namanya juga mama tua kaplak kan cuy. Akhirnya si pekerja migran ini keluarlah cuy dari gate itu menuju tempat check-inan tadi maskapai Garuda untuk mengambil KTP. Sesampainya di sana tetap dipersulit. Tetap dipersulit itu dalam arti kayak gini, wah nggak ada nih KTP-nya, keselip kemana gitu kan kayak gitu. Akhirnya si pekerja migran ini mengatakan kepada pihak maskapai Garuda bahwa kalau kamu nggak kayak gini saya akan laporkan nih ke konsulat dan saya akan viralkan.
Seperti itu ya cuy ya, ancaman mbaknya nih. Dan tiba-tiba KTP itu ketemu kayak Tisam, dikasihkan ke saya. Akhirnya begitu KTP dikasihkan ke saya lari lagi nih untuk mengejar penerbangan saya, ya kan. Yuk bayangin aja ya cuy ya, 20 menit kan nggak mungkin pesawat nungguin kita. Dan endingnya nggak boleh masuk ke gate itu, karena kamu sudah keluar, kamu nggak boleh masuk lagi walaupun kamu punya boarding pass gitu kan. Dipersulit nih cuy untuk masuk laginya. Nah di sini konfliknya. Akhirnya ketinggalan pesawat lah ini si pekerja migran. Akhirnya ke Angkasa Pura dirundingkan di situ. Ya udah kalau kayak gitu kamu kejar penerbangan menggunakan Citylink katanya tadi malam itu. Tapi di situ petugasnya ngomong, wah ini juga terbang pakai Citylink juga tetap aja nggak kekejar nih untuk pesawat ke Hong Kongnya. Akhirnya si pekerja migran ini terbengkalai lah cuy sampai esok pagi. Baru telepon kayak Tisam. Telepon kayak Tisam diceritakan kronologi versi mbaknya seperti itu, ya kan. Akhirnya kayak Tisam juga kan pagi-pagi juga repot. Akhirnya kayak Tisam serahkan ke BP2MI yang ada di Bandara Jogja untuk didampingi ini si pekerja migran. Nah waktu kayak Tisam ngomong sama maskapainya, maskapai ini nggak mau ngomong sama kayak Tisam. Akhirnya kayak Tisam itu kan kesel ya. Ya udahlah, akhirnya kayak Tisam yang bisa kayak Tisam lakukan adalah mereport ke KJRI untuk ngecek nih agensinya tahu nggak. Terus kayak Tisam juga mereport ke BP2MI yang ada di Bandara Jogja untuk di cover ini si pekerja migran. Maksudnya versi mbaknya dan versi maskapai ini siapa nih yang salah? Karena mbaknya ini dimintai 4 juta untuk bisa terbang lagi. Ya kan, apakah mbaknya ini kena oknum atau apa? Versi mbaknya dia ini dipersulit sama petugasnya. Versi petugasnya ini menjelaskannya beda lagi. Versi petugasnya ini karena premitnya ini tinggal sedikit lagi. Premitnya tinggal sedikit lagi. Ini kenapa? Karena mbaknya ini apa namanya? Pakai visa lama check-innya itu cuy. Makanya EPMI-nya itu tidak terdaftar di waktu check-in. Makanya kenapa petugas check-in ini meminta KTP Hong Kong untuk meyakinkan. Nah, SOP maskapai ini melakukan seperti ini karena tahu kan cuy ya, di luar negeri ini kan banyaknya TPPO di luar sana. Walaupun Hong Kong kalau sudah ada visa sama kontrak ya aman-aman aja. Tapi kadang ada petugas yang selektif seperti ini sampai dimintai KTP Hong Kong ya. Ya kan? Akhirnya ia merasa dipersulit nih si pekerja migran ini. Endingnya apa cuy? Endingnya si pekerja migran ini gagal terbang. Dan hari ini KJRI sudah mengatakan kepada agensinya, katanya akan di backup sama agensinya ya. Jadi ini kita tinggal tahu nih siapa yang salah. Apakah pekerja migran ini kena oknum? Tapi tadi laporan si pekerja migran yang merasa dia didiskriminasi di situ. Dia yang disalahkan gitu cuy. Nah, setelah kayak Tisam tanya, rentan waktu penerbangan kamu sampai kamu keluar dari gate itu berapa menit lagi nih pesawat untuk terbang? 20 menitan Kaisam. Kaisam ngomong sama pekerja migran ini, kenapa kamu berani-beranian keluar sedangkan 20 menit lagi kamu terbang? Ya udahlah, dihilangin aja dulu KTP. Kamu bisa bikin lagi di Hong Kong, bayar 370. Iya dong. Mungkin saat itu tidak terfikir. Dan si pekerja migran ini juga merasa bahwa petugasnya ini membackup aman gitu kan. Nah inilah pentingnya edukasi pekerja migran di luar sana. Kita cuy, kalau kita sudah dihadapkan dengan posisi ini, kita tuh harus berpikir secara luas. Oh kalau saya keluar nih pesawat nunggu kita nggak nih? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin mengorbankan banyak orang demi kita. Siapa kita gitu kan? Yang harus kita lakukan adalah ya udahlah, saya nggak ambil itu KTP. Yang penting saya bisa terbang. Nah itu, jadi buat kalian, kalau dokumen yang ada di Hong Kong seperti kontrak kerja atau kalian itu nggak ini apa namanya KTP-nya hilang, nggak apa-apa. Yang penting ada fotonya dan fotokopiannya. Makanya kenapa Kaisa mengajarkan kepada kalian dokumen itu difoto, punya kopiannya kalian itu. Jadi mengantisipasi kalau hilang, kalian masih punya berkasnya nih, supaya nanti ditanya imigrasi Hong Kong, kamu punya maaf gitu hilang. Nah, kalaupun nanti visa nih misalkan ya hilang gitu kan, kita tinggal nunjukin di handphone. Kalau kebijakan imigrasi Hong Kongnya itu pasti akan kasih kamu visa turis dulu, nyuruh kamu untuk memperbaiki ke imigrasi. Kalau dokumen-dokumen yang ada di Hong Kong ini kamu hilang atau visanya tinggal sedikit gitu kan, nggak jadi masalah. Semua itu bisa ya. Jadi kamu nggak usah panik saat penerbangan. Oke? Nah.
Jadi setelah tadi ditabayunkan oleh BP2MI yang ada di Bandara Jogja dan maskapai dan mbaknya, jadi diambil kesepakatan bahwa mbaknya ini tidak perlu membeli tiket baru, hanya membayar penalti sebesar 4 juta rupiah coy. Jadi mbaknya bayar 4 juta, dia dapat tiket hari ini terbang lagi ke Hong Kong. Nah ini pembelajarannya sangat besar untuk kita ya cuy ya. Jadi kita tuh harus benar-benar logikanya dimainkan, jangan perasaannya kita ya. Nah itu, ambil pembelajaran dari pekerja migran ini ya. Nah itu tuh, kalian juga harus tanya tuh sama agennya kalau misalkan dapat kontrak baru. Agent, ini EPMI saya udah aktif belum ya? Apa perlu nggak saya ke BP2MI dulu? Nah itu untuk menghindari sistem-sistem yang lama diproses oleh petugas. Mereka itu hanya menjalankan birokrasi petugas cuy ya. Jadi kitanya juga nggak boleh seenaknya gitu melawan birokrasi yang ada. Ya kalau misalkan kita banyaknya TPPO yang ada di luar negeri, kita menyalahkan pemerintah. Kenapa sih keamanannya nggak diperketat? Saat kita diperketat, katanya kita dipersulit. Kan bingung, bener nggak? Nah untuk itu ya kedepannya pekerja migran harus bisa-bisa menempatkan apa dulu nih yang penting untuk hidup kamu. Ya udah disyukuri aja mbak. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau misalkan hari ini kamu beli tiket pesawat mungkin harganya luar biasa mahal ya kan, dan belum tentu juga kamu dapat jadwal hari ini. Ya kalau misalkan hanya bayar 4 juta ya sudahlah ya. Ini juga kan kalau dipikir ya ini juga kesalahan kita juga gitu kan. Ya walaupun memang petugasnya itu juga mempersulit juga sih ya. Nah ini ambillah pembelajaran dari kisah ini. Silakan bagaimana cara kamu menyikapi kasus yang Kak Hesam bawa ini ya. Oke? See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.